Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha, yang kami hormati dan muliakan peserta musyawarah rencana anggaran tahun 2023. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Acara penyusunan rencana program tahun anggaran 2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara tahun 2022. Hotel Bin Anwar Syariah 27 sampai dengan 28 Mei 2022 segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk lebih barokahnya, marilah kita simak bersama pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Hasbul Munir SHI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia
Dalam hal ini, kami mohon kesediaan Bapak Wasal Sani MPDI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Bapak, Ibu, kan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan rahimnya kita bisa hadir untuk melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau kita bisa mengenal agama Islam. Alhamdulillah. Pak Kepala Kantor yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan ini. Latar belakang dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP 21 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama, Kementerian Negara dan Lembaga, kemudian Peraturan Menteri Keuangan itu tidak sesuai dengan di realita. Ternyata setelah kami dalami bahwa usulan-usulan dari masing-masing seksi itu bukan didasarkan atas prioritas, tapi berdasarkan atas usulan semata tanpa adanya data dukung yang dilakukan, yang diusulkan. Seperti contoh di KUA, di BOP KUA tahun sekarang itu tidak ada anggaran untuk pembayaran internet. Ternyata setelah kami buka di anggaran tahun 2022 yang kita lakukan di Senaru Bayan kalau tidak salah, itu memang tidak ada usulan untuk pembayaran internet, sehingga kami sebagai tim penyusun anggaran itu tidak memasukkan anggaran tersebut. Kemudian nanti dari masing-masing seksi pernah saya dengar bahwa tenaga honorer di masing-masing seksi Pak Kepala ada yang minta supaya dibayarkan di masing-masing seksi. Artinya tidak dibebankan semuanya di sekjen, tapi untuk PHU nanti dibayarkan lewat operasional PHU, kemudian di Dimas dibayarkan lewat operasional Dimas, di Pendis juga dibayarkan oleh operasional Pendis, sehingga nanti yang masing-masing tenaga honorer itu bisa dimaksimalkan pekerjaannya sesuai dengan kenyataan bahwa kita memang kekurangan pegawai di Kementerian Agama, dan itu perlu diusulkan dan perlu dipertimbangkan dengan matang oleh masing-masing seksi. Kemudian penerima manfaat kegiatan ini adalah seluruh pegawai Kementerian Agama, guru, karena kita sekarang memiliki guru PNS 17 orang, sehingga kami mengundang 1 orang nanti bisa mewakili teman-teman PNS guru untuk mengusulkan apa kegiatan yang diusulkan nanti melalui seksi pendidikan Islam. Kemudian penyuluh, kemudian siswa, masyarakat umum di Kabupaten Lombok Utara. Strategi pencapaian keluaran untuk suksesnya kegiatan ini, Kepala Kantor menerapkan panitia musrencan dalam SK Kepala Kantor nomor 82 tahun 2022 tentang penetapan panitia dan peserta kegiatan musrencan tahun 2023. Susunan panitia, pengarah Bapak Kepala Kantor, kemudian ketua Pak Kasubag, kemudian sarjana agama MAI, kemudian sekretaris Wasal Sani. Daftar peserta Pak Kepala kami mengundang 19 orang dari unsur eselon 4, kemudian Kepala KUA, PPK Satker, Bendahara, dan Pelaksana. Waktu pencapaian insya Allah kita akan lakukan dari hari ini tanggal 27 Mei sampai besok tanggal 28 Mei yang dilakukan di Sembalun, Lombok Timur. Biaya yang diperlukan terdapat pada Dipa Sekjen dan Menang KLU kegiatan 2102 EAB 001 051A penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2023. Demikian laporan kami Pak Kepala. Dengan hormat kami mohon bimbingan, kemudian nasihat sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Mudah-mudahan
kegiatan yang kita lakukan pada hari ini sampai besok berjalan lancar seiring dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, dan sekaligus membuka acara ini secara resmi kepada yang terhormat Bapak Haji M. Ali Fikri SHMH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'du. Saya hormati Pak Ketua Panitia. Dalam hal ini ada menyampaikan laporan tadi Sekretaris Panitia. Dan saya hormati Kasubag Tata Usaha, para kasih, juga kepala-kepala kantor urusan agama Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara, Bapak pengawas, semua saja yang diundang kaitan dengan kegiatan penyusunan rencana program tahun 2022 tahun ini, dan insya Allah akan kita laksanakan pada tahun anggaran baik berjalan maupun tahun anggaran yang akan datang. Yang kedua, pastikan kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki agung yang sudah banyak berjasa membantu kehidupan umat manusia sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang taat surga negeri hisab. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, telah bersyukur menyampaikan salawat dan salam kita kepada Baginda Rasul. Kami ingin menyampaikan beberapa hal dengan kegiatan kita pada saat. Yang pertama, alhamdulillah bahwa musyawarah untuk penyusunan rencana program pada tahun yang akan datang, terus evaluasi terhadap kegiatan program yang sudah berjalan, alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari ini. Jadi perlu kami maklumkan bahwa penyusunan kegiatan seperti sekarang ini sebagaimana dilaporkan oleh panitia tadi, bagaimana kita efektif efisien untuk menyusun suatu kegiatan anggaran mulai dari perencanaan sampai tersurat, sampai keluarnya dalam bentuk gelondongannya itu di LIPA. Kita ingin apa yang kita sudah buat tersurat itu tidak ada yang meleset. Itu intinya, itu tidak ada yang meleset. Nah sekarang ini saja belum kita running, tahun yang lalu sudah meleset. Karena apa? Karena ada beberapa kebutuhan pokok mendasar penting yang seharusnya ada, dia tidak ada. Siapa yang salah saya tidak tahu juga. Gua juga tidak keras menyuarakan atau tidak disuarakan. Buktinya semua gua ya, tidak ada uang internetnya. Tapi saya dengar katanya Pak Gua mau beli sendiri. Alhamdulillah. Jangan lapor bahwa tidak ada internet terus tidak bisa kerja karena uangnya tidak ada. Ini Pak tidak boleh. Jadi sekarang ini dicek betul yang sudah tersurat yang akan kita putuskan hari ini, bahwa khusus untuk semua kegiatan yang akan kita laksanakan itu harus ada daya dukungnya, ada tercantum, tertulis, tersurat di dalam LIPA Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Biar hebat Pak Kasubag, biar hebat Pak Kepala Kasih dan Kepala Kue hebat, namun miucen tahu kalian
Karena mie Aceh nggak kepeng, nggak bisa. Malah, ya mohon maaf, kita ini sudah termasuk 3 tahun jalan sekarang ini hampir-hampir boleh dikatakan kegiatan sangat, nah, kerennya minimalis. Dia sekali lagu pada loh, jadi nara. Yang ada itu hanya gaji, tunjangan, honor. Alhamdulillah. Kalau ini kira-kira sudah tidak bisa laksanakan, jangan-jangan nanti tunjangannya juga lupa dimasukkan, honor juga lupa dimasukkan, lebih-lebih gaji tidak tersurat. Terus kita mau terima apa? Hanya ucapan terima kasih saja. Tidak, blog terima kasih, aku dibesuh. Nah ini juga jangan seperti begitu. Artinya mulai dari kepala kantor saya sampai dengan semua yang terlibat, tukang tik kasarnya itu, jangan kita sampai partai lupa, tidak ingat, tidak mencantumkan. Sekarang ini Pak, sekarang ini karena sudah mulai ramai untuk kita yang akan datang. Kalau yang lalu sudahlah, lalu ada silang sejarah, keadaannya dalam internet, karena memang kita semua luput, diingat, lupa. Atau mungkin ada niat daripada kepala kuah, kalau dia orang internet, ada gaji, ada honor, tunjangan, ada SBN, untuk mendapat perhatian. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh panitia tadi, kaitan dengan surat berharga negara, syariah negara, SBSN. Alhamdulillah tahun yang lalu sudah selesai pembangunan kantor KUA Kecamatan Tanjung. Saya juga kemarin bersama Pak Wasal menghadiri Barcas, rapat pengadaan barang dan jasa. Itu juga yang muncul, Pak. Karena kita tahun yang lalu disengaja atau tidak disengaja, yang jelas persyaratan untuk adanya pembangunan dengan dukungan dana di tahun anggaran 2022 sekarang ini tidak bisa terpenuhi. Karena apa? Sudah beberapa kali saya sampaikan, karena syarat formalnya tidak terpenuhi. Apa syarat formalnya? Milih biak kuah sertifikatnya denara. Di agama sudah 3 menteri sama keputusan beliau itu tidak akan pernah membangun SBSN itu di tanah yang bukan milik Kementerian Agama, termasuk tanah-tanah wakaf. Lalu saya sering ceritakan karena apa? Karena banyak kasus, banyak pengalaman di tempat yang sudah berdiri tegak bangunan lantai 1, lantai 2, lantai 3 megah ber-AC, ruangan segala macam. Ketika digugat oleh pihak ketiga, digugat oleh pihak ketiga, itu kalah, nggak bisa kita pertahankan. Aku bangun gedungnya, baik-baiklah bangunan, tanahnya tanah saya, katanya, kalah. Nah, jadi ini juga penting di kita, dan alhamdulillah begitu kemarin tidak terpenuhi, buat teman-teman ini sudah berusaha semua ya, bukan itu saya keluarkan untuk ngurus sertifikat di BPN. Alhamdulillah sekarang sudah selesai belum? Selesai. Alhamdulillah. Tidak boleh lagi meleset tahun depan, harus sudah ada Pak. Kita menangis, tapi kenapa kita salah, kita yang keliru, kita yang nggak pas. Karena apa? Syarat untuk membangun itu, ya ini mungkin bahasanya ini udah tegak, ini wajib harus ada sertifikat di tanah tempat mendirikan SBSN, termasuk sekolah mulai dari tahun kemarin. Nah, kita belum ngomong sekolah karena Pak Wasol dua-dua W ini sudah berusaha sedemikian rupa sebagian kuat untuk mewujudkan kemarin untuk pembangunan madrasah, tapi ternyata tidak tembus. Saya dengan Pak Kasih Haji, kalau nggak salah pernah ikut ke kami, termasuk Pak Kasubag, saya sendiri. Jawaban waktu itu saya ingat betul ya,
mudah-mudahan saya tidak salah, Pak Kasubag dengar sendiri bahwa tahun ini akan dibangun, yang mana uangnya nanti akan diambilkan dari Dipa Kanwil. Nah, kok sampai sekarang bagaimana ceritanya? Tidak ada cerita. Kita yang buat cerita sekarang di Sembalun. Nah, dengan pertimbangan Pak Kasubag mungkin karena kita di dataran rendah ngomongnya kemarin, sekarang di dataran tinggi. Nah, mudah-mudahan di Sembalun ini bisa dipenuhi. Kalau kemarin lambat, putus-pusur, lemot, sekarang ini full. Full sinyal. Kalau mobil itu sudah gigi 5 sudah sekarang ini. Kalau yang metik tidak ada giginya ya. Jadi bapak-bapak yang tidak ada giginya udah metik gitu. Lagi gigi sekit. Jadi ini juga penting udah semua. Saya longgak, tangani memang sedikit. Minta tolong kepada Kasubag, kepada semua seksi, semua kepala tua, termasuk pengelola keuangan, supaya jangan, bahasa saya selalu jangan abai, jangan lalai, jangan sampai lupa. Karena kalau kita tidak minta terus tidak ada, bukan dia yang salah, bukan Kanwil, bukan pusat yang salah. Mereka kan tidak tahu kebutuhan kita. Lebih baik kita teriak saja minta, walaupun tak dikasih tidak apa-apa. Suarakan terus kita minta untuk membangun madrasah, mau tingkat MI, tingkat MTS sampai dengan MA. Kemudian pembangunan 4 KUA ini kita teriak saja, mau dikasih mau tidak dikasih kita teriak. Ya sama dengan anak perempuan ditakir sama pemuda, aku milik kamu, dia terduk doang sendiri nih. Aku milik kamu terduk doang, ngonek-ngonek, pernah nggak dengar angkatnya. Nah itu yang kita tunggu itu. Jadi kita sudah minta 2 kali, kita minta lagi sekali supaya 3 kali, pasti insya Allah jawabannya artinya ini bisa terpenuhi. Jangan berhenti minta, sudah 2 kali dia minta, dipenuhi. Terus sudah putus asa yang nomor jengku jadinya, tidak bisa ada jawaban. Oleh karena ikhtiar itu penting, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus. Kemudian yang sudah disampaikan tadi, supaya semua kebutuhan masing-masing ketua, kebutuhan masing-masing kepala seksi ini diperjuangkan. Sejak saya awal menjadi kepala Kemenag ini, saya sangat berharap kalau anggaran ini bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat dari yang sudah ada. Tapi ya itulah keinginan. Allah berkata lain, dihantam dengan gempa bumi, dihantam dengan COVID. Akhirnya apa? Gaji dan gaji. Untuk memang tunjangan sekali masih COVID, tunjangan sini terpotong selalu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selain itu juga perlu saya mengingatkan kita semua supaya dalam melaksanakan baik dari perencanaan angkutan ini kita betul-betul patuh taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena apa? Risikonya selalu besar. Ada uang terus kita tidak bisa pertanggungjawabkan penggunaannya, itu juga akan bermasalah. Karena itu aturan, ketentuan yang berlaku tidak bisa tidak. Baik kita happy, senang, bahagia semua. Ada uang kok malah jadi kita susah. Karena apa? Karena lain-lain milik nah. Misalnya membangun publikasinya sekian, kita mau mengharapkan ada kelebihan dana yang bisa disetting misalnya. Tidak usah ada lagi berpikir seperti itu, karena zaman sekarang ini sudah terlalu canggih, teknologi ini sudah semua bisa dia hitung. Masuk kegiatan sekarang kita ini per kepala ini sudah bisa dihitung berapa kebutuhan untuk akomodasi, berapa kebutuhan untuk konsumsi. Tidak bisa ditambah, tidak bisa juga dikurangi. Misalnya anggarannya per kepala di X, kemudian mau main-main supaya ada sisa, tidak bisa. Jadi tidak usah diharapkan yang normal saja, karena sudah ada gaji, sudah ada tunjangan,
sudah ada honorer yang kita terima, kita sangat bersyukur. Jangan sampai membuat masalah di kemudian hari. Kalau kita sudah bermasalah, tidak ada yang enak, namanya kita bermasalah. Oleh karena itu saya melalui kesempatan ini mohon kepada kita semua tanpa terkecuali supaya hati-hati dan betul-betul bekerja sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pertama. Yang kedua, kalau kita kebetulan melaksanakan kegiatan, misalnya ada pengadaan barjas, barang dan jasa, kemudian ada rekonstruksi untuk bangunan misalnya, dan semuanya itu. Pak Kanwil kemarin saya catat tidak kurang dari 6 kali mengatakan bahwa jangan sampai tidak menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Itulah kemarin contoh, saya tidak menyuruh contoh, misalnya pengadaan laptop. Ada ternyata laptop merah putih ya. Ada kan kemarin disebut dulu. Tapi saya lihat laptopnya hitam juga warnanya, namanya merah putih. Mereknya merah putih. Jangan disangka di laptop harus biar harus putih wibawaan, bukan. Jadi ada namanya laptop merah. Ini contoh. Kemarin Pak Kamil sudah beberapa kali sebut bahwa dalam hal apa saja sebisa mungkin kita menggunakan produksi dalam negeri. Baru kemarin itu Pak Wasal ya, ada Pak Wasal catat. Pak Wasal terbalik dan catat putih merah ada tulis. Itu merah putih itu contoh. Begitu juga yang lain. Termasuk kita memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kanwil supaya dalam hal apa saja dengan kegiatan yang mengalami ditanamkan betul namanya efektif efisien. Dan memang dibutuhkan. Jangan barang yang diinginkan. Sama atau tidak barang yang dibutuhkan dengan diinginkan? Beda. Beda. Jangan keinginan lo. Milih daging sapi, milih sate kau, milih segala macam, selaput nara. Setelah masuk, impung manuk nggak sekian atau dua. Terus nggak enak, yang lain nggak tersentuh. Panaskan masih bisa Pak, tapi kalau sudah seminggu Pak jadi batu dia keras, nanti terganggu usus. Nah seperti itu jadi mubazir dia larinya. Jadi efektif efisien, harganya juga sesuai dengan harga yang memang harganya. Di bahasa kerennya bahasa pasar. Nggak bisa lagi kalau ada pengadaan barang dan jasa itu Bapak Ibu menentukan harga sendiri. Contoh pengadaan 15.000 Pak. Tidak usah kita tawar dan jangan kita nanti yang jual bakso 20.000 kita jual, aneh juga. Tapi rata-rata harganya kan 15.000. Tetapi ada yang menjual di bawah itu, ada yang menjual lebih dari itu. Kenapa? Dilihat seperti daripada barang yang kita beli. Contoh di bakso itu, bakso yang di Gunung Sari itu kenapa? Mungkin tepungnya banyakan, anjingnya lebih banyak daripada dagingnya. Kalau dari standar kualitas caranya mixing daging dengan tepungnya itu mungkin 15.000 itu harganya. Atau mungkin sekali baksonya ya, korean dia buat, kuahnya mujung, yang ketumpah kuahnya. Itu juga jadi main akal ya sedikit, kita tidak usah. Dan kualitasnya itu memang sesuai dan harganya juga sama. Ini tidak aneh. Kenapa ini juga saya penting tekan? Karena begini Bapak Ibu dan saudara sekalian, di mana-mana kalau sudah orang mulai diperiksa oleh aparat ya, bukan hanya kasus ide itu yang diperiksa, tapi bagaimana sebelumnya itu semua. Dan kita manusia, ada saja jalan kita yang salah. Mau terbebati 1 juta, lalu 10 juta bersungguh. Apalagi si terbebati 100 juta, 1 miliar gitu ya. Belum lagi penderitaan beban mental moral kita yang disebut sama Kementerian, disebut sama atasan dan semua. Dan sudah banyak bukti di kiri kanan kita, di tetangga kita, di teman-teman di kantor lain sudah banyak. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, tidak usah ada hal-hal
kerja saja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Pak Kanwil menitipkan pesan supaya kita semua ini mau berubah dalam arti tidak lagi menghidupkan cara-cara yang konvensional yang sudah tidak patut, tidak layak untuk kita, tapi kita berubah ke arah yang lebih baik. Mengatakan bahwa apa yang kita laksanakan ini pertama tidak merugikan diri kita sendiri, kemudian tidak merugikan keuangan negara. Apapun modelnya, pokoknya kita bergerak ke arah yang lebih baik, yang lebih baik. Ini harus kita mau, tidak pandang itu siapa, mau kepala kantor, mau tukang sapu, tukang suruh, juga tidak dipandang oleh aturan dan ketentuan itu. Sehingga salah bisa digugat baik secara administrasi maupun secara pidana. Nah, kemarin Pak Kamil sangat menekankan seharusnya kalau terjadi kesalahan harga, kelalaian apa segala macam itu administrasi, Pak. Tun. Kalau sudah ada maka tun plus perdata. Nah, kalau tun perdata, tak perlu kita takut karena kita bisa mengganti. Tetapi kalau sudah PT-UN perdata plus gugatan pidana, pintu penjara terbuka. Harus hati-hati. Dan itu berlaku untuk semua, siapa saja yang melakukan perbuatan agent drafting melawan perbuatan melanggar hukum tanggung dan banyak bukti. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati. Pikir-pikir TPN, harga kita, harga diri kita, harga perasaan kita, harga anak istri keluarga kita luar biasa. Kita lakukan itu, sudah tidak menang dulu, tidak akan terpisah dengan istri, terpisah dengan anak. Pahit benang, kata benang kita, terus kita ditahan, dibalik, dan sudah banyak. Itu saudara-saudara sekalian, khususnya dulu. Sudah cukup bagus, Pak. Cuma perlu dimanfaatkan untuk penggunaannya. Yang baru bisa kita manfaatkan ini kan dari hati-hati mana Mas Andon. Kita sudah minta sama Mas Andon supaya membantu, karena memang ini juga ya gimana ya, karena kondisi beliau ini masih 75% ya Pak Kasumat ya. Jadi bukan menakut-nakuti, bukan apa segala macam. Sebagian nyawa itu ada di kepala Kementerian Agama, tetapi tidak akan turun. Mau namanya teguran, mau namanya tidak akan turun, sulit akan turun, kecuali Anda yang minta. Ya kan kasihan kalau minta ya, saya beri langsung, saya beri. Dalam arti bisa itu status CPNS sekarang ini baru naik jadi PS, jadi PN. Baru naik, hilang C-nya dari tahu. Tapi kalau normal saya maunya secepatnya. Nah, kalau sudah jadi PN, alhamdulillah, pertama gaji 100%, yang kedua kalau kebetulan melanggar aturan sulit juga untuk bisa diberhentikan, diberikan sanksi dan seterusnya. Di kedua-duanya harus kita syukuri. Teman-teman yang CPNS, Mas Anton, itu syukuri. Teman-teman yang sudah PN, lebih syukuri lagi. Tapi kedua-duanya jangan sampai melanggar perbuatan yang melawan hukum, yang bisa dikenakan sanksi pidana. Perdata sama data usaha itu masih bisa siur, tapi kalau sudah pidana, layu paan narak maaf pelaku kan melanggar pidana itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita hari ini dan sampai alhamdulillah akan mengadakan penyusunan rencana program di tahun 2020. Bang, saya tahu bahwa kami sendiri, Pak Kasubat, dan beberapa teman termasuk Pak Kepala Kasih itu sudah bertemu, membahasakan ini, kemudian membuat keputusan kesepakatan gitu ya, yang akan menjadi keputusan Kementerian Agama dan akan diusulkan ke Kanwil.
untuk disahkan sehingga mendapatkan IPA itu sudah berusaha menyusun entah apa namanya, entah rapat, raker, pertemuan, dialog, itu sudah tidak kurang dari 3 kali Pak Pasalnya sudah bertemu kasih. Jadi bacakan saja kalau sekjen ini yang penting, terus baca kalau tidak ada perubahan ya udah kita berarti sepakat. Kemudian nanti di awal sampai dengan akhir, oh setuju, oh tidak setuju, pasti dan kemudian oh ini pendis, sama juga dibaca dari awal sampai dengan penutup. Oh ini tidak bagus, ya tidak usah perbaikan. Kalau ini diperbaiki, buatkan perbaikan. Maksud untuk haji ini juga sekarang ini Pak Kasih Haji ini perlu kantongnya mau uang biasa di luar. Ya, alhamdulillah tadinya kan nggak bisa dikeluarkan, tapi sekarang pemerintah keluar sendiri dia. Alhamdulillah karena ada penyelenggaraan ibadah haji musim haji 2022 atau 1404 Hijriah yang akan datang. Oleh karena itu pertama saya mengharap doa bantuan kita semua, apapun yang kita perbuat kaitan dengan ibadah haji ini kita lakukan, apapun paling kurang doa supaya bagaimana saudara-saudara kita dari jemaah haji Kabupaten Lombok Utara yang jumlahnya terbanyak dari bawah 42 orang dan jemaah Kota Mataram 443 orang terbanyak itu bisa berangkat dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji dan bisa mendoakan kita semua di tanah suci serta beliau kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Oleh karena itu kita ya bahasa anunya dituntut Pak. Apa sih kalau gawe minimal mendoakan karena kebutuhannya ini meskipun 42 col ini dia. Terima kasih banyak kepada Pak Kasih Haji, Pak Kepala Kuah semuanya, dan tidak termasuk terima kasih itu Deman di Kuabayan dia Kuabayan bergengase Kuabayan jemaahnya alhamdulillah tahun depan satu-satunya Kuabayan tidak ada jemaah ya, jadi ASEAN Pak Kuabayan berdoa. Nah, kenapa saya bilang begitu berdoa? Karena kalau dilihat dari report medsos ini kan tak terpenuhi 100% untuk daftar yang diizinkan oleh BPIH kemarin. Masih ada, kalau tidak salah saya nggak tahu persis, tapi kalau tidak salah 76,sekian% kan lumayan itu Pak. Masih ada 24% ya yang belum tak bayar. Kalau itu kemudian diserahkan kepada jemaah haji yang belum berangkat di KLU, tahu selaku berangkat. Kalau semuanya diserahkan, tapi minimal pengganti yang tidak berangkat itu bisa bertambah. Paling kurang jangan berkurang. Paling kurang jangan berkurang. Doa kita, harapan kita supaya jemaah haji Kabupaten Lombok Utara ini hajinya lebih dengan 42 orang, 50%. Ada yang ditentukan oleh, nah ini buat siapa-siapa Pak, Wak Saman. Dia nentukan nih Wak Saman, saya kenal. Saya sekali ke telepon beliau lagi beliau sakit. Nah ini memang nggak bisa. Presiden dong itu bau, apalagi Menteri Agama, apalagi sekarang kepala Kamala, wah ini nara. Hari ini Wak Aman doang, dia nara benar. Saya kira itu yang penting. Oleh karena itu saya mengucapkan bersama-sama untuk membuka kegiatan penyusunan rencana program tahun 2023 ini untuk Kabupaten Lombok Utara. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian dan
saya terakhir mengingatkan kepada semua, tempat ini tempat yang tinggi, kemungkinan untuk orang jatuh itu lebih memungkinkan kalau orang di bawah. Namun di bawah desel dan terik kan, ini tempatnya tinggi Pak. Berapa meter cuma Pak? Kurang dari 2000 kurang bukan lebih laut 3000 meter. 3000 deh, bukan laut. Berapa tingginya itu? 3.200 meter. Namun tadi kira-kira kamu kotak pun naik itu hati-hati, jangan sampai ada bapak ibu, anak-anak kita, keluarga kita yang kebetulan ikut gara-gara saker kememakaian lanjut terus ada yang tidak diinginkan seperti itu. Mohon maaf dengan kita semua, dan terakhir paling akhir kami sengaja menyetujui ide dari Pak Kasubat dan teman-teman semua mau ada di tempat ini tidak ada maksud lain. Pertama hanya supaya kita ada beres, kita happy, bahagia. Jangan ada yang susah, dilarang susah, tidak boleh ada susah, tidak perlu buatkan dana parpol. Dilarang happy kan, terus dilarang susah, area dilarang susah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Menteri Agama Kabupaten Lombok Utara, Bapak Haji M. Ali Fikri SHMH. Selanjutnya doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan yang terhormat Tuan Guru Haji Rusdi kepada Nabi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bicara tentang kita kesanan Bapak itu dapat jalan untuk surat Al-Fatihah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس وخير ما فيه وخير من بعده، ونعوذ بك من شر هذا المجلس وشر ما فيه وشر من بعده. اللهم إنا نسألك ربنا والتقى وعفاف ديننا. اللهم اصلح لنا ديننا واصلح أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وجعلت الموت لنا راحة من كل شر برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara terakhir penutup. Bapak Ibu peserta musyawarah rencana anggaran tahun 2023 yang saya hormati, semoga apa yang diharapkan dari kegiatan ini mendapat hasil terbaik, tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup dengan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.